Video amatir ini merekam detik-detik satu rumah panggung milik warga hanyut terbawa arus banjir saat Sungai Lawo di Kabupaten Sopeng meluap. Hujan deras yang melanda wilayah Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan sejak 2 hari terakhir membuat air meluap hingga bendungan air yang menampung debit air nyaris rubuh. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) wilayah 4 Makassar sebelumnya sudah mengeluarkan peringatan dini agar wilayah Sulawesi Selatan bagian tengah termasuk Kabupaten Sopeng agar waspada akan terjadinya potensi bencana alam. Yang cukup berdampak dengan kondisi labilitas atmosfer yang cukup signifikan ini, terutama di pesisir barat dan bagian tengah Sulawesi Selatan. Meliputi mulai dari Pinrang, kemudian Parepare, Baru, kemudian Kabupaten Pangkep, Kabupaten Maros, kemudian Kota Makassar sendiri, Goa, dan sebagian Takalar. Bahkan ada beberapa kabupaten bagian tengah yaitu Sidrap dan Sopeng, yang hari ini pun Sopeng sudah mulai banjir, Pak ya. Kondisi seperti ini diperkirakan masih akan terjadi hingga beberapa hari ke depan. Tadi pagi ini sudah masuk sampai saat ini terupdate. Selamat petang, selamat bergabung di iNewsroom. Di sini kita akan berbincang, berdiskusi mengenai isu-isu fenomenal, kontroversial, dan krusial yang menjadi sorotan bersama saya, Abraham Silatan. Pemirsa, banjir rob menerjang permukiman warga Kampung Kerapu, Pademangan, Jakarta Utara. Peristiwa ini menyebabkan rumah warga berikut perabotnya hancur. Air pasang laut mengalir deras ke areal permukiman warga Kampung Kerapu, Pademangan, Jakarta Utara. Ketinggian air masuk ke dalam rumah mencapai 60 cm. Banyak pintu rumah warga hancur, termasuk perabotnya. Warga dibantu dengan petugas UPK Badan Air Pemprov DKI Jakarta berupaya mengevakuasi pintu-pintu dan perabotan yang rusak. Warga mengaku banyak menderita karena banjir rob kali ini terbilang cukup parah. Tiba-tiba langsung besar dari pelabuhan. Kalau rumah, pintu, dinding, sama perabotan pada hanyut semua. Baju juga pada hanyut. BMKG memprediksi air laut pasang terjadi hingga 9 Desember mendatang. Warga tinggal di pesisir pantai diminta siaga bencana. Hari kedua pasca diterjang banjir bandang, sejumlah lokasi yang terdampak di Lombok Barat dan Nusa Tenggara Barat mulai surut. Tim penyelamat gabungan masih mencari satu korban yang diduga hanyut di bawah arus. Hari kedua setelah banjir bandang menerjang Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, di sejumlah lokasi mulai surut. Warga memilih pulang untuk membersihkan rumah dari lumpur yang menumpuk dan mengeluarkan barang-barang yang rusak akibat banjir bandang. Namun warga kesulitan air bersih karena air PDAM sangat kecil dan sulit diakses. Selain itu, warga juga membutuhkan pakaian bersih layak pakai. Kondisi relatif sudah kondusif, tapi warga-warga kita ini mau bersihin masing-masing dulu tempat tinggalnya. Bantuan alhamdulillah ada yang datang dari TNI Polri, ada yang dari Pertamina, ada dari relawan juga. Cuma kita khawatirin semoga saja hujan ini tidak naik lagi di pertengahan hari atau di malam hari nanti. Sementara di Dusun Karangtelage, Kecamatan Batu Layar, Lombok Barat, meskipun sudah surut tapi banjir masih merendam setinggi 1 meter lebih. Selain berada di wilayah bertopografi rendah, dusun ini tidak memiliki saluran air yang berfungsi untuk mengurangi debit air. Sebanyak 58 kepala keluarga yang terjebak banjir dievakuasi ke lokasi pengungsian. Warga berharap bantuan pemerintah untuk menyedot air karena diperkirakan warga akan menunggu 2 bulan air surut diserap tanah. Kita minta secara menyedot ya, menyedotnya biar enggak habis kan, cuma sekedar mengurangi saja. Kalau bisa. Biasanya berapa lama Pak? Biasanya berapa lama terendam banjir?
Oh, lamanya yang dulu-dulu sampai 2-3 bulan. Satu korban banjir bandang di Dusun Batu Layar Utara belum ditemukan. Tim penyelamatan gabungan masih terus melakukan pencarian dengan menyisir tumpukan material kayu dan batu. Menurut warga, korban yang bernama Suri itu terlilit tali dan hanyut terbawa air bah karena ingin menyelamatkan sapi peliharaannya. Warga pun masih siaga khawatir adanya banjir susulan. Banjir juga merendam ratusan rumah di 8 kecamatan di Kota Makassar. Tim penyelamat gabungan harus menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi warga yang terjebak banjir setinggi 1,5 meter. Tim penyelamat gabungan yang terdiri dari Basarnas, BPBD, dan TNI Polri mengevakuasi sejumlah warga yang terjebak banjir di dalam rumah dengan menggunakan perahu karet. Warga yang terjebak rata-rata berusia lanjut memilih bertahan karena takut keluar rumah. Setidaknya ada 16 titik dari 8 kecamatan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan direndam banjir setinggi 1,5 meter. Tim Basarnas dan seluruh tim SAR yang ada termasuk BPBD, TNI Polri telah melakukan evakuasi korban. Di mana 16 titik di Kota Makassar ini sangat luar biasa sekali, banjirnya hingga 1,5 meter yang merupakan suatu titik yang banyak personil atau banyak warga yang ditolong di sana. Selain merendam pemukiman warga, banjir akibat curah hujan yang cukup tinggi beberapa hari terakhir ini juga merendam sejumlah ruas jalan protokol. Saat ini tim penyelamatan gabungan terus mengevakuasi warga, terutama lansia dan anak-anak. Ketinggian air diperkirakan akan terus naik mengingat curah hujan intensitas tinggi masih mengguyur Kota Makassar dan sekitarnya. Kita sudah bergabung bersama dengan Pak Muhammad Rizal, Kepala Seksi Operasi dan Siaga Basarnas Kota Makassar. Selamat malam ya di sana Pak Rizal. Ya, selamat malam Mas, selamat malam. Ya, Pak Rizal, kondisinya membaik malam hari ini atau justru semakin memburuk? Alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk malam hari ini kondisi cuaca sangat bersahabat. Kondisi sudah mulai berawan. Kami harap kondisi cuaca ini akan bertahan sampai proses evakuasi yang dilaksanakan oleh teman-teman tim SAR gabungan ini selesai. Demikian. Targetnya berapa warga lagi yang akan dievakuasi? Untuk saat ini kami masih terima 2 laporan, satu di Kecamatan Tamalate, kemudian saat ini kami juga dalam perjalanan menuju Kecamatan Tamalan Rea. Ya. Masih ada 5 orang warga ya. Pak Rizal. Yang dikan ke kami kurang lebih 1 sampai 1,4 meter. Iya, Pak Rizal tadi sempat terputus. Artinya masih ada sejumlah warga yang membutuhkan pertolongan untuk segera dievakuasi karena terjebak ya Pak sampai malam ini? Iya, sampai malam ini masih ada korban yang kami laksanakan proses evakuasi. Oke. Pak Rizal, kalau kita lihat kan proses evakuasi ini menjadi tantangan di tengah ketinggian banjir dan juga evakuasi mereka yang termasuk prioritas, lansia termasuk bayi. Apakah lansia dan bayi ini juga masih ada yang membutuhkan pertolongan segera mungkin? Untuk lansia sampai malam hari ini masih ada 2 yang meminta untuk segera dilaksanakan evakuasi. Kebetulan yang bersangkutan juga mengalami stroke, sehingga tim sudah bergerak ke lokasi untuk melaksanakan proses evakuasi. Kemudian prioritas utama kami pada saat proses evakuasi di awal adalah bayi, kemudian orang manula, kemudian ibu-ibu hamil. Semua proses evakuasi ibu hamil kami sudah laksanakan sampai sore tadi. Saat ini kami bergerak ke 2 titik tersebut di mana ada 2 manula yang dilaporkan minta untuk dilaksanakan proses evakuasi. Oke. Disebutkan tadi saat ini sedang dalam pergerakan untuk mengevakuasi lanjut usia. Begitu ya Pak Rizal ya? Bagaimana tantangannya Pak? Demikian.
tantangan kami tidak ada tantangan yang berat ya, hanya perjalanan kami dari titik yang satu ke titik yang lain ini karena terdapat banyak genangan di wilayah Kota Makassar sehingga akses yang untuk kami lalui ini padat kendaraan sehingga agak menyulitkan kami untuk cepat sampai ke lokasi. Untuk titik-titik lain jalur alternatif sudah kami Pak Rizal coba sama karena masyarakat sehingga ya halo. Iya, terputus-putus Pak Rizal. Nampaknya karena ada live sambil bergerak ya bersama dengan kita sekaligus dalam upaya evakuasi sekarang berarti ya Pak? Iya demikian Mas, kami masih di perjalanan ini. Oke, ketinggian banjir itu sampai malam ini seperti apa sih Pak? Setinggi apa sih Pak? Untuk saat ini sebagian sudah surut dari tadi 1,5 meter, sekarang kurang lebih surut sampai 20 cm. Sekarang yang tersisa hanya maksimal 1,3 meter untuk di lokasi-lokasi yang pesisir-pesisir sungai. Oke, ini terakhir Pak, apakah posko penampungan yang disiapkan dirasa cukup untuk menampung mereka-mereka yang akan dievakuasi? Iya, sesuai dengan kontingensi teman-teman BPBD, kami sudah koordinasi baik dengan teman-teman TNI Polri, kemudian dari Dinas Pendidikan bahwa beberapa tempat yang kami gunakan untuk pengungsian yang tidak memenuhi kapasitas itu kami alihkan ke beberapa sekolah untuk dilaksanakan digunakan sebagai tempat pengungsian sementara. Ya. Kita harapkan yang terbaik Pak untuk tugas mulia Anda untuk memastikan semua yang ada di rumahnya yang terjebak banjir bisa dievakuasi sebaik mungkin, utamanya mereka-mereka yang termasuk dalam kalangan prioritas. Terima kasih Pak Rizal. Untuk mencari korban erupsi Gunung Semeru, petugas harus menggali lebih dalam material abu vulkanik. Kami hadirkan informasinya saat lagi untuk Anda.